Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serna Indah dengan NIM 182904218 dari kelas PTIKA Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana cara menggunakan LMS Google Classroom, yaitu membuat kelas, memasukkan materi, dan membuat kuis. Langsung saja langkah pertama, ketikkan Google Classroom pada browser. Kemudian klik Google Classroom. Lalu login menggunakan email. Masukkan sandi email. Lalu klik berikutnya. Nah, ini adalah tampilan awal dari LMS Google Classroom. Nah, untuk membuat kelas, kita klik tanda tambah yang ada pada pojok kanan atas. Kemudian klik buat kelas. Lalu akan muncul tampilan konfirmasi. Kita langsung centang saja. Kemudian klik lanjutkan. Lalu masukkan nama kelas, misalnya PPKN 12 IPA 2. Kemudian pada kolom bagian kita bisa memasukkan nama guru yang mengajar pada mata pelajaran tersebut. Misalnya nama gurunya yaitu nama saya yaitu Serna Indah. Lalu masukkan nama mata pelajaran. Nah, jika telah selesai mengisi kolom, selanjutnya yaitu langsung saja klik buat. Nah, ini adalah tampilan awal dari kelas yang telah kita buat tadi. Nah, ini adalah menu forum. Nah, pada menu forum ini kita bisa membagikan pengumuman dan informasi kepada siswa. Pada menu forum ini juga ada kode kelas. Nah, jadi kode kelas inilah yang nantinya akan kita bagikan kepada siswa agar siswa bisa bergabung ke dalam kelas. Nah, selanjutnya untuk membuat tugas, menambahkan materi, dan membuat kuis, kita masuk ke menu tugas kelas. Nah, pertama saya akan mengupload atau memasukkan materi terlebih dahulu. Caranya yaitu klik opsi buat, lalu pilih atau klik materi, masukkan judul materi, misalnya materi pertemuan 1. Nah, pada kolom deskripsi ini kita bisa memasukkan deskripsi mengenai materi yang akan kita upload. Nah, selanjutnya untuk melampirkan atau menambahkan file, kita klik tambahkan, lalu pilih apakah file ada di Google Drive, link, file, atau berbentuk video di YouTube. Nah, di sini saya pilih file, kemudian klik browse, lalu pilih file materi. Setelah itu klik open. Tunggu hingga materi selesai terupload. Nah, kita juga bisa langsung membuat dokumen, slide, gambar, dan formulir. Selanjutnya, pilih untuk kelas mana apabila teman-teman mempunyai banyak kelas. Kemudian pilih apakah untuk semua siswa atau beberapa siswa. Lalu kita juga bisa membuat topik. Lalu kita bisa pilih apakah kita ingin langsung memposting materi yang tadi, jadwalkan atau simpan drive, atau kita bisa menghapus drive. Nah, langsung saja di sini saya ingin langsung mempostingnya. Langsung saja klik posting. Maka materi pertemuan 1 telah terupload ke dalam kelas. Nah, selanjutnya saya akan membuat tugas. Caranya masih sama, yaitu masih di dalam menu tugas kelas. Lalu kita klik opsi buat, lalu pilih tugas, lalu masukkan judul tugas, misalnya tugas 1.
Nah, pada kolom petunjuk ini kita bisa masukkan petunjuk pengerjaan tugas atau aturan-aturan dalam mengerjakan tugas. Kemudian untuk menambahkan file, klik tambahkan, lalu pilih apakah file ada di Google Drive, link, file, dan YouTube. Nah, di sini saya pilih file, lalu klik browse, lalu pilih file tugas yang akan diupload. Setelah itu klik open, tunggu hingga file tugas terupload. Nah, di sini kita bisa mengatur apakah siswa dapat melihat file atau siswa dapat mengedit file dan buat salinan untuk setiap siswa. Setelah itu, pilih untuk kelas mana apabila teman-teman mempunyai banyak kelas. Kemudian pilih untuk beberapa siswa atau semua siswa. Lalu masukkan poin maksimal tugas. Lalu atur batas, tanggal, dan waktu pengerjaan tugas. Misalnya batasnya itu tanggal 20 November 2020, lalu batas atau waktu pengerjaannya itu jam 23.59. Nah, setelah selesai, kita bisa memilih apakah kita ingin langsung menugaskan atau jadwalkan simpan drive atau menghapus drive. Nah, langsung saja saya klik tugaskan. Nah, maka tugas pertemuan 1 telah terupload. Nah, selanjutnya yaitu membuat kuis. Caranya masih sama, yaitu masih ada di menu tugas kelas, lalu klik opsi buat, lalu pilih atau klik tugas kuis. Masukkan judul kuis, misalnya kuis 1. Nah, pada petunjuk kalau pada kolom petunjuk kita bisa masukkan aturan-aturan dalam pengerjaan kuis. Nah, kita juga bisa menambahkan atau melampirkan file dengan cara klik tambahkan, lalu pilih apakah file ada di Google Drive, link, file, atau berbentuk video di YouTube. Kemudian kita bisa langsung membuat dokumen, slide, gambar, ataupun formulir. Nah, untuk membuat kuis, kita tinggal klik blank kuis, lalu masukkan judul kuis. Misalnya kuis 1. Nah, kita juga dapat masukkan deskripsi kuis. Nah, untuk menambahkan pertanyaan, kita klik option 1. Nah, jadi ini adalah kolom untuk menambahkan atau masukkan pertanyaan kuis. Nah, kita juga bisa menambahkan gambar, mengimpor pertanyaan, menambahkan judul dan deskripsi, lalu menambahkan gambar dan memasukkan video. Lalu kita bisa pilih apakah kuis dalam bentuk pilihan ganda, kotak centang, atau drop down. Nah, langsung saja saya akan masukkan pertanyaan di sini. Lalu untuk menambahkan pilihan atau opsi, kita klik option 1, lalu masukkan pilihan jawaban. Nah, kita juga bisa menambahkan gambar pada opsi pilihan ganda. Lalu untuk menambahkan pilihan atau opsi, kita klik tambahkan opsi atau tambahkan lainnya. Nah, kemudian kita masukkan pilihan kedua. Lalu masukkan pilihan ketiga. Kita klik tambahkan opsi. Nah, setelah memasukkan atau mengetikkan opsi, selanjutnya itu kita klik kunci jawaban, lalu pilih jawaban yang benar. Kemudian masukkan poin pada pertanyaan ini. Misalnya poinnya itu 10. Nah, setelah selesai, kita klik selesai.
Nah, kita juga bisa menghapus opsi yang telah kita masukkan tadi dengan cara klik tanda silang yang ada di samping. Kemudian untuk menghapus pertanyaan, kita klik tombol atau simbol seperti tong sampah yang ada di bawah. Kemudian untuk mengacak urutan opsi, kita bisa klik titik 3 yang ada di samping wajib diisi. Kemudian klik acak urutan opsi. Nah, untuk menambahkan pertanyaan, kita bisa klik tanda tambah atau simbol lingkaran tambah yang ada di samping ini. Kemudian akan muncul kolom untuk menambahkan pertanyaan. Nah, saya sudah menambahkan 10 pertanyaan ke dalam kuis 1 ini. Sebelum mengirimkan kuis ke dalam kelas, terlebih dahulu kita lakukan setelan. Caranya yaitu klik opsi setelan yang ada pada samping kiri opsi kirim. Nah, kemudian pada menu ini centang kumpulkan alamat email agar kita bisa mengetahui nama alamat email siswa yang telah mengerjakan kuis. Kemudian klik batasi 1 tanggapan agar siswa hanya bisa mengerjakan kuis 1 kali saja. Kemudian pada menu presentasi kita klik acak urutan pertanyaan untuk mengacak urutan pertanyaan nantinya. Kemudian pada menu kuis kita pilih opsi segera setelah setiap pengiriman. Maksudnya nilai siswa akan muncul setelah siswa melakukan atau mengerjakan kuis. Setelah melakukan pengaturan, klik simpan. Nah, kita bisa langsung meng-close Google Formulir ini karena pertanyaan atau kuis ini telah tersimpan secara otomatis. Nah, setelah mengisi Google Formulir atau memasukkan kuis, kita pilih untuk kelas mana kuis ini akan dikirimkan. Apabila teman-teman mempunyai banyak kelas, kemudian pilih untuk semua siswa atau beberapa siswa, lalu masukkan poin maksimal kuis, lalu masukkan tenggat atau batas pengerjaan kuis. Misalnya tanggal 21 November, lalu tenggat pengerjaannya itu 7.00. Nah, setelah selesai, kita bisa pilih apakah kita ingin langsung menugaskan, jadwalkan, simpan drive, atau hapus drive. Di sini saya langsung menugaskan saja. Nah, maka kuis 1 yang telah kita buat tadi telah terupload di dalam kelas. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai bagaimana cara menggunakan LMS Google Classroom. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.